Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore dimanapun kalian berada. Kami dari kelompok 2 presentasi untuk tugas landasan pendidikan. Semoga presentasi kami bisa dianggap menarik dan tentunya semoga bisa bermanfaat. Saya Azril Muhammad Hidayat dan saya ketua. Perkenalkan, nama saya Raden Tabila Putri Dearini Justina dengan NIM 2109438. Nama saya Anissa Fitria Suherman dengan NIM 2102046. Nama saya Koswara dengan NIM 2108506. Nama saya Salma Pranita Zahra dengan NIM 2108268. Dalam kesempatan kali ini, untuk mata kuliah landasan pendidikan, kami akan membahas suatu topik yang menarik, yakni hakikat manusia dan pendidikan. Berbicara mengenai manusia, pengertian manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Karena manusia diberkati akal dan juga pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pendidikan itu sendiri merupakan sebuah proses untuk mendewasakan manusia dalam hal sikap dan perilaku melalui pengajaran dan pelatihan. Maka dari itu, karena manusia diciptakan berbekal dengan akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan dan memuaskan kehidupannya sendiri dalam segala aspek. Namun pada saat ini, kita semua tahu bahwa dunia dilanda musibah, yakni wabah virus COVID-19, sehingga segala aspek kehidupan dipengaruhi oleh wabah ini, termasuk proses pendidikan. Kegiatan belajar mengajar mengalami sebuah perubahan yang awalnya tatap muka secara langsung menjadi daring. Namun, pada kenyataannya tidak semua daerah dapat melaksanakan pendidikan dengan sistem daring. Ada beberapa daerah yang tidak bisa dijangkau oleh jaringan, seperti halnya siswa Sekolah Dasar Negeri 6 Tapa dalam video yang akan kami tampilkan berikut ini. Demi belajar, guru dan siswa rela seberangi sungai. Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Demi dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, sejumlah guru dan juga siswa harus rela menyeberang sungai untuk dapat berkumpul dalam kelompok belajar. Dan kegiatan ini rutin dilakukan oleh guru di SDN 6 Tapa Gorontalo sejak pandemi COVID-19 agar anak-anak yang tidak memiliki ponsel tetap mendapatkan hak pendidikan. Tidak semua anak memiliki ponsel untuk belajar secara daring. Dan inilah yang dialami oleh sebagian siswa di Sekolah Dasar Negeri 6 Tapa, Bone Bolango, Gorontalo, yang akhirnya harus melewati medan berlumpur dan menyeberangi sungai demi dapat berkumpul di salah satu rumah kawannya untuk dapat belajar bersama. Untuk menyeberangi sungai, para siswa dibantu oleh warga sekitar yang ikhlas menggendongnya agar seragam sekolahnya tidak basah. Perjuangan menyeberangi sungai ini tak hanya dilakukan oleh anak-anak saja, namun guru juga ikut menyeberangi sungai dan harus rela pakaiannya basah demi dapat mengajar anak-anak. Guru membuat beberapa kelompok belajar disesuaikan dengan jarak rumah antar siswa, sehingga lebih menghemat waktu guru untuk memberikan materi pelajaran dibandingkan harus mendatangi satu persatu siswanya. Setiap mendatangi rumah siswa, proses belajar mengajar dari guru dilakukan secara bergantian dengan mata pelajaran yang berbeda. Siswa pun menyambut dengan baik kedatangan guru meski dengan penuh perjuangan. Sekarang belajar di rumah, ibu guru mau datang kemari mengajar di rumah. Kalau air besar, saya belajar sendiri, ibu guru bisa mau datang. Sejak pandemi COVID-19, sekolah terpaksa ditutup sementara. Anak-anak diminta untuk belajar di rumah melalui daring. Namun, tidak semua wilayah memiliki akses internet. Dan, kalaupun ada, tak semua anak memiliki ponsel. Untuk itulah, sekolah membuat kelompok belajar kecil agar anak-anak tetap mendapat hak pendidikan. Meski untuk memberikan hak pendidikan, baik guru dan siswa harus melewati rintangan yang tak mudah. Maka sebagian besar di SDN 6 Tapa ini orang tua tidak memiliki HP Android karena sebagian besar wilayah di sini ini tidak memiliki jaringan internet. Apalagi di kelas jauh itu tidak ada jaringan
instalasi listrik dan jaringan internet. Di situ terdapat beberapa kelompok dan termasuk seperti yang di sini ini adalah kelompok yang menyeberang. Itu ada sekitar 4-5 orang. Sulitnya medan yang dilewati oleh guru, proses belajar mengajar dengan mendatangi siswa hanya dilakukan setiap 2 hari sekali. Namun, jika air sungai meluap dan tidak bisa dilewati, para guru biasanya akan menunggu di tepi sungai dan hanya bisa memberikan tugas yang bisa diambil oleh para orang tua siswa. Mamat Kaida, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Baik, akan saya sampaikan kembali penayangan video tersebut. Di dalam video tersebut menjelaskan tentang bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Salah satunya di daerah Gorontalo, di mana murid tidak memiliki ponsel karena orang tua yang mengalami kendala ekonomi. Untuk bersekolah, murid di sekolah tersebut perlu menyeberangi sungai yang tidak diberi fasilitas berupa jembatan dan berpotensi mengancam keselamatannya. Untuk hal sesederhana ini, namun sangat penting bagi sekolah. Terlebih lagi, ada kendala dalam ekonomi yang tidak memadai murid untuk melakukan pembelajaran daring setiap hari, sehingga menambahkan tantangan dalam kegiatan belajar mengajar murid. Menurut Badan Statistik Pusat, pada tahun 2020, sebanyak 32.127 siswa sekolah dasar putus sekolah, dengan Provinsi Sumatera Utara yang meraih angka tertinggi, yaitu sebanyak 3.873 siswa. Kemudian, sebanyak 51.190 siswa SMP yang putus sekolah dengan Provinsi Jawa Barat yang meraih angka tertinggi. Selanjutnya, di tingkat sekolah menengah atas, terdapat 31.123 siswa yang putus sekolah dengan Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi peraih angka tertinggi. Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 8,5% persentase penduduk yang berhasil tamat pendidikan tinggi. Sementara dalam data UNICEF, sebanyak 35% anak merasa kesulitan mendapatkan akses dan fasilitas yang memadai selama sekolah daring di masa pandemi. Sebanyak 66% lainnya merasa tidak nyaman melakukan pembelajaran secara daring. Fakta lain menyebutkan, menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, terdapat 5 faktor utama yang menyebabkan siswa putus sekolah. Yang pertama yaitu menikah, yang kedua bekerja, yang ketiga kecanduan game online, yang keempat faktor ekonomi, dan yang kelima ialah penyakit yang menyebabkan siswa tersebut meninggal dunia. Dalam materi hakikat manusia dan pendidikan, terdapat subbab materi hak manusia dan pendidikan yang sangat berhubungan dengan data statistik yang sebelumnya sudah disebutkan. Saya akan menyinggung sedikit di bagian data statistik, yaitu alasan utama anak putus sekolah adalah karena faktor ekonomi. Fakta ini sangat berbanding terbalik dengan hak setiap manusia untuk mendapatkan pendidikan. Dalam KBBI tahun 1995, hak asasi adalah hak yang dasar atau pokok. Hak asasi manusia merupakan hak-hak alamiah yang tidak dapat dicabut karena ini adalah karunia Tuhan. Dan pendidikan sebagai upaya agar manusia memperoleh hak-haknya yang asasi. Pada tahun 1982, Mortimer J. Adler atas nama anggota-anggota Paideia menyatakan, kita secara politik adalah suatu masyarakat tanpa kelas. Rakyat kita secara keseluruhanlah yang merupakan kelas yang memerintah kita. Oleh karena itu, kita harus merupakan suatu masyarakat tanpa kelas di bidang pendidikan. Makna yang paling dalam dari persamaan sosial adalah kualitas kehidupan yang sama bagi semua, yang menuntut kualitas pendidikan yang sama bagi semua. Mortimer J. Adler, 1982. Serta tertuang dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2.
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. 4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Namun, sangat disayangkan, adanya data statistik masih menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam berpendidikan belum benar-benar terpenuhi. Pendidikan di Indonesia masih belum merata, dan seperti yang dilihat dan dirasakan, pemerintah masih menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi hak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama bagi setiap warga negara. Bisa dilihat bahwa bukan hanya dari fakta ataupun dari statistik, tapi juga dari cerita antara warga, dari murid, dari orang tua, dari guru, bahwa hak seorang manusia dalam mendapatkan pendidikan, ya, hak sederhana dalam pelajari hal baru, pergi ke sekolah, mendapatkan ilmu yang cukup, bekal di kemudian hari, belum tentu bisa dipenuhi. Terkadang memang masih belum cukup usaha yang dilakukan. Terkadang dunia menantang kita, menantang seluruh umat manusia. Terkadang kita bisa melawan, terkadang kita hanya bisa diam, menghadapi hal-hal seperti biasa. Namun, hidup tidak bisa kita kendalikan. Dunia akan selalu berubah, menawarkan dan memberikan tantangan baru yang nyatanya belum tentu bisa kita atasi. Namun, di hadapan tantangan apapun, Indonesia sebagai satu negara, dunia ini secara keseluruhan, umat manusia sebagai suatu masyarakat dengan sistemnya yang utuh, yang lengkap, mulai dari presiden, dari menteri, dari wali kota, dari gubernur, hingga murid SD sekalipun, semuanya bisa dalam berkontribusi, dalam berusaha untuk memenuhi hak mendasar manusia, yaitu mendapatkan pendidikan. Karena dengan pendidikan, manusia bisa lebih utuh. Dengan pendidikan, manusia bisa tumbuh. Dengan pendidikan, manusia bisa berkontribusi lebih baik. Pendidikan adalah investasi yang tidak dikembalikan dengan uang, tetapi dengan hasil. Dan terkadang investasi ini tidak memberikan hasil yang nyata, namun pendidikan sekecil apapun memberikan anak satu buku sekalipun yang ia baca, yang ia nikmati, akan bermanfaat. Sekian presentasi dan pembicaraan dari kami. Semoga bermanfaat, dan terima kasih banyak sudah mendengarkan.